Kalau kalian lagi nyari handphone 2 jutaan dengan layar AMOLED hemat hore, tenang, kita akan bandingin buat kalian. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang range-nya nggak bisa dibilang setara banget, cuma nggak terlalu beda jauh, yaitu Infinix Note 11 NFC versus Samsung Galaxy M22. Kira-kira plus minus dari kedua handphone ini apa aja? Let's check this out! Dari segi desain, dua HP ini cukup senada. Bodinya sama-sama berbahan plastik yang secara build quality 11-12 lah, beda di finishing aja. Di Infinix Note 11 NFC berfinishing haze dengan sparkling yang lumayan tahan dengan bekas sidik jari. Dan di Samsung Galaxy M22 berfinishing matte dengan tekstur garis-garis yang bisa kalian rasain dan cukup tahan dengan bekas sidik jari juga. Bedanya di desain pinggirnya aja, Infinix Note 11 NFC pinggirannya mengotak dan Samsung Galaxy M22 standar lah, kayak HP-HP lainnya yang agak membulat. Untuk desain kameranya lumayan berbeda, di mana layout Infinix Note 11 NFC satu lensa besar di atas dan dua lensa kecil di baris tengah dan flash di baris paling bawah. Sedangkan Galaxy M22 modulnya cukup bumpy dengan bentuk yang mengkotak yang menampung 4 lensa dan flashnya ada di luar modul kameranya. Nah, di bagian depan nih yang kita bilang senada, dua HP ini masuk dalam tim water drop, sangat ketinggalan sekali untuk zaman sekarang. Untuk luas layarnya sendiri di Infinix Note 11 NFC luas layarnya di 6,7 inch dan untuk Samsung Galaxy M22 di 6,4 inch. Kalau bezel masih lebih tipis di Infinix Note 11 NFC, terutama di bagian dagu. Untuk perlindungan layar, kedua HP ini tidak memberikan keterangan apapun di website resminya. Cuma Infinix masih kasih anti gores yang belum terpasang pada paket penjualannya, sedangkan di Samsung nggak ada nih. Untuk beratnya sendiri, Infinix Note 11 NFC ada di 181 gram dan Samsung Galaxy M22 ada di 186 gram tanpa tempered glass dan 193 gram dengan tempered glass. Untuk feel pegangnya menurut kita Samsung lebih firm dan solid. Dan untuk kelengkapan lainnya di kedua handphone ini masih sama-sama membawa audio jack 3,5 mm. Slot SIM tray-nya sama-sama dedicated dan peletakan fingerprint scanner-nya juga ada di samping, walau kedua handphone ini sudah menggunakan panel AMOLED. Dari segi display, kedua HP ini punya plus minus lah. Walau keduanya sama-sama berpanel AMOLED, tapi Infinix Note 11 NFC beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 60Hz. Dan Samsung Galaxy M22 resolusinya cuma di HD Plus, tapi refresh rate-nya udah di 90Hz. Kalau dari hasil warna, kedua HP ini sama-sama aja sih. Dengar-dengar sih emang satu pabrikan panelnya, tapi detail kalah lah Samsung. Lebih detail di Infinix. Tapi untuk scrolling di media sosial baru deh Samsung lebih smooth dalam pengalaman scrollingnya karena refresh rate-nya udah di 90Hz. Kalau kita tes di controllable area di kedua HP ini, semua area layarnya udah bisa keakses dengan respon yang biasa aja. Kemudian untuk dukungan sentuhannya, Infinix Note 11 NFC hanya 5 jari, kalau Samsung Galaxy M22 sudah 10 jari. Dan waktu pas kita rapid touch agak lebih delay di Infinix Note 11 NFC, walau Samsung Galaxy M22 nggak cepet-cepet juga. Untuk speakernya di sini beda lagi. Infinix Note 11 NFC sudah dibekali stereo speaker dan Samsung Galaxy M22 masih mono. Karakter speakernya Infinix Note 11 NFC sangat kuat di bass dan cukup mild di mid dan vokalnya. Yang agak terasa kurang ada di sisi treble, yang terasa agak kering dengan staging yang cukup baik. Sedangkan karakter Samsung Galaxy M22, bass, mid, treble, dan vokalnya porsinya cukup berimbang dan gak ada yang offset. Cuma stagingnya nggak luas, plus agak kurang kenceng dan pastinya nggak seimbang antara kiri dan kanannya. Untuk kelengkapan sensor, kedua HP ini udah mantep banget. Keduanya sama-sama dibekali NFC dan keduanya juga sudah dibekali gyro hardware yang cukup responsif. Untuk kelengkapan biometriknya di kedua HP ini sama-sama dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor dan udah sama-sama oke. Untuk konektivitas penangkapan jaringan sinyal, pas kita tes dengan kartu yang sama, Infinix Note 11 NFC lumayan naik turun sinyalnya. Sedangkan Samsung Galaxy M22 lumayan aman. Dan hasilnya dari speed testnya lumayan menggambarkan itu semua. Karena download dan uploadnya masih lebih kencang di Samsung Galaxy M22. Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID yang terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Dan hasilnya, keduanya bisa nahan di minus 1 bar. Terus pas kita speed test, lagi-lagi Samsung Galaxy M22 masih lebih unggul dan sorry ini internet rumah lagi ngedrop.
X-Helom gimana nih? Malu dong sama penonton kita. Masa langganan 50 MB segini doang speednya? Untuk kecepatan storage-nya karena sama-sama menggunakan eMMC 5.1 dan hasilnya beda-beda tipis aja sih skor sintetiknya. Infinix skornya lebih besar sedikit. Di bagian kameranya, Infinix Note 11 NFC membawa kamera 50 MP di kamera utama, 2 MP lensa depth dan AI lens, sedangkan Samsung Galaxy M22 membawa 48 MP di kamera utama, 8 MP ultrawide, 2 MP depth sensor, dan 2 MP lensa makro. Untuk kamera depannya, Infinix Note 11 NFC beresolusi 16 MP dan Samsung Galaxy M22 beresolusi 13 MP. Tes ini sebenarnya yang paling kita tunggu karena ngeliat progres kameranya Infinix yang makin kesini makin baik, dan kita nggak sabar ngaduin dengan brand yang berpengalaman seperti Samsung. Dan hasilnya pada mode auto masih belum bisa mendekati Samsung sih ternyata. HDR, detail, clarity, autofocus, handling cahaya berlebih, Infinix masih satu level di bawah Samsung. Tapi tone warnanya balik lagi ke selera kalian masing-masing ya. Untuk mode ultrawide-nya di sini Samsung Galaxy M22 unggul mutlak karena Infinix Note 11 NFC nggak punya. Sedangkan untuk mode portrait ya, keduanya bisa dibilang cukup setara dengan kedalaman bokeh dan kerapian nggak terlalu rapi, tapi udah cakep lah. Sisanya kayak warna dan lain-lain masih sama aja kayak di mode auto. Untuk kondisi low light, kedua HP ini sama-sama menghasilkan banyak noise dengan ambience yang masih mirip-mirip, tapi kadang lebih terang di Infinix dan kadang lebih terang di Samsung. Dan untuk night mode-nya, Infinix emang udah OP banget di mode ini. Dibalikin semua hal yang kalah di mode auto pada siang hari. Dari detail, warna, noise reduction, Infinix megang banget dengan gap yang jauh sih. Padahal Samsung Galaxy M22 menurut kita udah lumayan bagus untuk kelas harganya. Cuma tetaplah kalah satu level di bawah Infinix Note 11 NFC. Untuk kamera selfie-nya pada mode auto beda treatment. Infinix warnanya agak lebih cerah dari kondisi aslinya dengan detail yang cukup baik. Sedangkan di Samsung Galaxy M22 warnanya agak ngepink dikit dengan detail yang agak turun. Dan pada mode portraitnya, keduanya sama-sama nggak rapi dan ada penurunan detail pada keduanya. Cuma karakter bokehnya lebih deep dan masih agak lebih rapi di Samsung Galaxy M22. Pindah ke perekaman video kamera belakangnya. Infinix Note 11 NFC bisa merekam di resolusi 1440p, kalau di Samsung Galaxy M22 cuma di 1080p tapi bisa ultrawide. Ya, dua mode perekaman ini balik lagi ke selera kalian masing-masing. Di 1080p 30 fps dengan IIS, tone warnanya pada hasil foto masih ke bawah di sini. Dan keduanya cukup stabil, tapi jelly khas IIS pada kedua HP ini berasa banget. Di perekaman kamera depannya, Infinix Note 11 NFC juga sama-sama bisa merekam di 1440p tanpa IIS, dan di Samsung Galaxy M22 cuma di 1080p 30 fps. Secara warna menurut kita beda, Infinix Note 11 NFC lebih cerah dengan detail yang masih lumayan dan hasil tangkapannya lebih sempit. Kalau di Samsung Galaxy M22 lumayan kuning dan agak kemerahan. Detailnya masih di bawah Infinix sedikit. Jelly-nya juga lebih banyak di Samsung Galaxy M22. Soalnya di Infinix Note 11 NFC pakai track crop factor, jadi lumayan minim untuk jelly-nya. Dan ini adalah 1080p 30 fps Infinix Note 11 NFC di kiri dan Samsung Galaxy M22 di kanan. Kawan bisa cek. Kedua HP ini menggunakan set dapur pacu yang berbeda. Infinix Note 11 NFC menggunakan chipset MediaTek G88, RAM-nya 6GB dan storage-nya di 128GB dengan XOS 10. Sedangkan Samsung Galaxy M22 menggunakan chipset MediaTek G80, RAM 6GB dan storage-nya di 128GB dengan One UI Core version. Pertama-tama kita coba speed test dulu dengan 10 aplikasi, 3 game dan 7 aplikasi ringan, diantaranya Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile,
Netflix, YouTube, TikTok, Instagram, Google Chrome, Spotify, dan Play Store. Hasilnya, Infinix Note 11 NFC hanya berhasil membuka 2 aplikasi ringan lebih cepat, sedangkan Samsung Galaxy M22 berhasil membuka 6 aplikasi terlebih dahulu dan 3 game yang kita tes semuanya lebih cepat di Samsung Galaxy M22. Sedangkan untuk sisa 2 aplikasi lainnya, seri. Lanjut ke multitasking, kita akan coba buka kembali semua aplikasi yang tadi kita speed test. Totalnya ada 10 aplikasi, 3 game, dan 7 aplikasi ringan. Dan ternyata kedua HP ini masih sanggup membuka semua aplikasi tersebut tanpa reload. Kedua HP ini memiliki kapasitas baterai yang sama di 5000 mAh. Perbedaannya ada di kepala charger, di mana Infinix Note 11 NFC di 33 watt, sedangkan di Samsung Galaxy M22 cuma di 15 watt. Tapi support si 25 watt, cuma kalian harus beli lagi. Untuk pengecasannya dari 1-100%, Infinix Note 11 NFC cuma membutuhkan waktu di 1 jam 4 menit, sedangkan di Samsung Galaxy M22 membutuhkan waktu di 2 jam 10 menit. Kalau pada tes baterai di PCMark, SOT dari Infinix Note 11 NFC sampai di 8 jam 43 menit dan di Samsung Galaxy M22 sampai di 12 jam 18 menit. Sebelum masuk ke gaming test kedua HP ini, kita setting brightness-nya di 80%, refresh rate-nya di 60Hz dengan speaker yang full biar aci. Terus kita tes dulu skor AnTuTu-nya, dan hasilnya Infinix Note 11 NFC berhasil menyelesaikan tesnya terlebih dahulu dengan skor di 254 ribuan, dan Samsung Galaxy M22 menyusul setelahnya dengan skor di 232 ribuan. Game pertama yang akan kita coba yaitu Genshin Impact dengan settingan lowest 60 fps aja selama 45 menit, dan hasilnya bisa dibilang kedua HP ini gak smooth-smooth amat. Terus lumayan keteteran untuk Genshin Impact lah. Tapi emang karena Samsung Galaxy M22 resolusinya cuma di HD+, jadinya lumayan berasa enteng daripada Infinix Note 11 NFC. Untuk suhunya sendiri di Infinix Note 11 NFC ada di 45-46 derajatan dengan konsumsi baterai di 11%. Dan di Samsung Galaxy M22 suhunya mencapai 42-44 derajatan dengan konsumsi baterai di 10%. Game kedua yaitu Call of Duty Mobile dengan settingan low high selama 30 menit. Waktu di dalam game, keduanya bisa dibilang lumayan setara. Keduanya bakalan aman aja kalau di dalam gamenya tekstur yang dirender nggak terlalu padat. Tapi kalau pas lagi musuhnya banyak dan ngerubung, kerasa juga sih. Untuk suhunya sendiri di Infinix Note 11 NFC ada di 41-42 derajatan dengan konsumsi baterai di 9%. Dan Samsung Galaxy M22 ada di 40-41 derajatan dengan konsumsi baterai di 9%. Game selanjutnya yang akan kita mainkan yaitu PUBG Mobile dengan settingan Balance Ultra. Ya, karena ini gaming test, kita paksa mentokin aja. Untuk feel bermainnya, keduanya nggak bisa dibilang nyaman-nyaman banget. Tapi oke lah dengan sesekali drop dan cukup playable untuk main santai. Terus untuk suhunya sendiri di Infinix Note 11 NFC ada di 43-45 derajatan dengan konsumsi baterai di 11%, dan Samsung Galaxy M22 suhunya ada di 41-42 derajatan dengan konsumsi baterai di 7%. Untuk game terakhir kita akan mainkan Mobile Legends dengan settingan High HFR di kedua handphone ini karena keduanya nggak dapat ultra. Dan ya, dua HP ini cukup lancar lah main di settingan ini. Semua grafiknya masih keluar dan teksturnya kerender dengan penuh. Untuk suhunya sendiri di Infinix Note 11 NFC ada di 40-41 derajatan dengan konsumsi baterai di 9%. Dan di Samsung Galaxy M22 suhunya ada di antara 38-39 derajatan dengan konsumsi baterai di 6%. Mudah-mudahan dengan compare tadi, kalian bisa dapat gambaran mana yang lebih cocok buat kalian. Ya, beda MSRP-nya sebenarnya berasa sih, kecuali kalian dapat harga flash sale atau diskon buat Samsung. Itu pun kalau Infinix gak flash sale ya. Jadi emang plus minus dari kedua handphone ini adalah di harga sih sebenarnya. Terus keunggulan kedua HP ini sebenarnya kayak janjian. Jadi ini mah balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!